Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di channel kami, channel media MMA, dalam tayangan Ruh Dakwah. Tayangan seputar tentang ilmu, kajian-kajian ilmu agama. Dan pernikahan ini termasuk ibadah yang amat mulia. Sebagaimana para ulama mengatakan tujuan pernikahan itu diantaranya adalah untuk mengikuti jejak para rasul. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaq alaih, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah bagian dari golonganku. Wa inna min sunnati, dan diantara sunnahku itu adalah an-nikah, nikah. Faman ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, falyastanna bisunnati, maka melakukanlah kesunahan dengan kesunahanku. Maka dari itu, secara singkatnya, secara simpelnya dari sabda ini, bahwa pernikahan termasuk sunnah yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, jadi pernikahan ini jalan untuk meraih cintanya Allah dan Rasulnya, untuk meraih kesempurnaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna secara keimanannya adalah orang yang paling bagus apanya? Akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian yaitu adalah orang yang paling baik kepada perempuan-perempuannya, yakni kepada istrinya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Maka cara kita untuk meraih akhlak yang mulia, meraih kebaikan yang sempurna melalui pernikahan dengan menyayangi istri kita. Maka itu menyayangi, sebenarnya kalau kita lihat dari kalimat menyayangi itu umum kepada siapapun, tidak dibatasi kepada istri saja, tidak dibatasi kepada orang tua, anak saja, kepada semua umat Islam. Orang yang beriman kepada Allah, wajib bagi kita menyayangi mereka. Namun cara yang paling mudah untuk menyayangi makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala melalui pernikahan. Menyayangi istri, menyayangi anak, menyayangi orang tua. Ini adalah cara atau jalur, sarana untuk kita belajar menyayangi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan pernikahan atau tujuan kita menikah itu diantaranya adalah untuk mencetak atau menciptakan generasi yang bisa diharapkan oleh agama, bangsa dan negara serta peradaban manusia. Maka kita harus betul-betul memilih pasangan hidup dengan baik. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu." Jika mati anak Adam, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 amalan. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa, ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu tersebut. Awaladin salihin, atau anak yang soleh yad'u lahu. Jumlah fi'liyah jatuh setelah isim nakirah menjadi sifatnya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk dia anak Adam yang telah meninggal. Anak siapa ini? Bukan anak orang lain, tapi anak kita. Maka jika kita menikah dan kita jadikan pernikahan ini sarana untuk mencetak generasi yang soleh dan soleha, mereka mendoakan kita tatkala kita meninggal, ini adalah aset atau tujuan yang di antara tujuan yang utama dalam pernikahan. Maka pilihlah pasangan hidup yang baik untuk dirimu dan untuk keturunan kamu. Di antara pesan yang ingin saya sampaikan, pilihlah pasangan yang tepat. Yang pertama, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, penyayang kepada manusia umumnya, wabil khusus kepada kita sebagai pasangannya, pada orang tua dan anak kita. Yang ketiga, banyak keserupaan dengan kita, karena agar kita mudah menyayangi jika banyak keserupaan dengan kita. Kalau dia baik, maka kita akan menyerupai dia dalam kebaikan. Kalau dia buruk,
kita akan usahakan dia agar serupa dengan kita menjadi orang yang baik. Yang keempat, jangan lupa untuk beristikharah, meminta kepada Allah dalam menentukan pasangan hidup kalian. Dan yang terakhir, tujuan pernikahan adalah untuk apa? Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara pernikahan itu menjadi jalan meraih cintanya Allah yang hakiki melalui mencintai makhluknya, bukan karena makhluknya, namun karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir pesan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah cintailah kekasihmu sewajarnya. Ya, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah seseorang sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka jadikanlah cintamu kepada siapapun didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta yang hakiki. InsyaAllah Allah anugerahkan kepada kita pasangan-pasangan yang soleh dan soleha. Dan ketika kita telah mendapatkannya, cintailah orang yang kau nikahi, raihlah cinta dalam pernikahanmu. Jika jodohmu belum kau cintai, maka berusahalah untuk mencintainya. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan untuk semua penonton yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.